kami Balakala, channel yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa arkeologi di sebuah universitas yang paling wangun. Aku mau apa? Nah, kami ini beberapa mahasiswa arkeologi ini menginisiasi untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan arkeologi, kecagar-budayaan, Sumber daya arkeologi. ya oke abot banget ya. Oh iya, angel ya. Iya. Pokoknya arkeologi lah. Bau-bau arkeologi lah kami kemas seenteng mungkin. Jadi biar kalian nggak berat-berat, kan kalau di konten-konten yang lain itu kan Terlalu berat. apalah yang dibahas apa, ngundang siapa, dari universitas mana. Nah, kami gini aja. Jadi memanfaatkan hasil kuliah Ya. selama beberapa tahun. ya, cuma ngobrol sama teman seangkatan aja. Ya, sepemahaman kami lah. Kami nggak pinter-pinter banget. Ya, berusaha biar tetap bisa berpikir, biar pikirannya tetap tajam. Meskipun masa pandemi ini skripsi terbengkalai, tapi tetap bisa berpikir. Tetap sehat dan waras. Jadi di konten pertama ini kami pengen bahas sebuah tempat yang arkeologi banget. Wah. Apa kira-kira? Apa ya? Sebuah situs, Iya. sebuah candi. Betul. Yo, di situ banyak situs dan candi. Jadi Apa ya? pada episode pertama, konten pertama ini kami pengen bahas Sungai Brantas. Wah. Kok sungai, Mas? Kenapa kok sungai? Karena skripsimu makanya gue nih. ya karena ya Kenapa harus aja, skripsi? kan datanya dari rumah ini Oh iya. Nggak perlu riset lagi ya. Nggak apa-apa untuk episode pertama karena setiap episode kami ini selalu melibatkan tim riset. Ya. Risetnya adalah Niam sendiri. Nah, jadi di konten pertama ini itu pertanyaannya dimulai dari satu pertanyaan dasar. Apa kira-kira? Kenapa kok Sungai Brantas itu banyak data arkeologisnya? Wah, sik. Sungai Brantas iki ngendi? Oh iya, Deng. Ya, jadi Sungai Brantas itu ya, seperti kalian tahu lah, Sungai Brantas. Ya mungkin ada yang nggak tahu ya. Ya. Sungai Brantas itu adalah sebuah sungai di Jawa Timur. Ya, salah satu sungai yang terbesar di Jawa Timur. Dan terpanjang. Dia hulunya itu ada di Malang. Nah, tepatnya di Desa Sumber Brantas ya, kalau teman-teman Biasanya belum tahu. kalau main ke Gunung Arjuna nanti bisa biasanya lewat sana. Kalau via Cangar, Mas. Kalau via Pacet nggak lewat. Itu sungainya nanti turun meliling lewat Blitar, keliling Kediri, ke Tulungagung, terus Kediri, dari Kediri ke Jombang, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, terus dari Mojokerto nanti pecah. Iya, pecah dari tiga bagian kalau nggak salah. Iya, tiga. Yang satunya udah kering. Oh, udah kering. Jadi yang utama itu dari Mojokerto itu nanti pecah ke Kalimas, itu ke arah Surabaya. Ya, terus sama Kaliporong yang ke arah Sidoarjo. Yang sekarang 10 tahunnya kurang lebih 10 tahun yang lalu heboh buat lumpur lapindo ya. Terus apa yang mau ditanyakan ini? Nah, tadi kenapa kok Sungai Brantas itu banyak data arkeologisnya? Ngopo kira-kira? Kan sering banget yang temuan beberapa waktu yang lalu juga itu ada viral penyelam lokal itu orang yang suluk-suluk yang nemu kayak mahkota emas-emasan. Ya, kemarin juga di Blitar juga ditemukan mahkota tapi sayangnya palsu. ya udah berharap ya maklum lah. Saya kalau itu asli memperberat skripsi saya, Mas. Fanatisme artefak para masyarakat Jawa Timur pesisir Sungai Brantas ini terlalu heboh, jadi setiap kali nemu saking banyaknya temuan. Banyaknya sih. Jadi yang bisa disebut data arkeologi itu ada artefak, ekofak,
fitur. Nah, ketiga jenis data arkeologi ini bisa apa ya? Bisa bisa banyak ditemukan di sekitar Sungai Brantas. Misalnya kayak artefak ya semacam tadi duit uang, uang berbagai macam jenis artefak uang itu macam-macam dan sebagainya. Kemudian fitur kayak fitur-fitur kelokan sungai dan lain-lain nanti bisa sungainya melebar bisa dan dicek sendiri kalau macam-macam itu. Terus tapi artefak atau data arkeologi ini memiliki satu apa ya, bisa diterjemahkan jadi beberapa hal. Yang paling jelas itu ini menunjukkan aktivitas di sekitar Sungai Brantas itu cukup kompleks lah. Berarti setidaknya di sana di Sungai Brantas itu banyak kegiatan, setidaknya di Das Brantas lah. Ya. Jadi nanti kita nyebutnya Das Brantas karena ini sungai itu bagian dari satu wilayah. Kalau orang geografi itu kan membagi wilayahnya kan pakai sistem das, daerah aliran sungai. Jadi banyak yang semuanya ujung-ujungnya nanti ke Brantas karena tergerus dan sebagainya itu. Jadi banyak yang nemu di situ. Ya. Dan dijualin larang-larang ya yang tapi ya Bukalapak ada, Tokopedia ada. Bukalapak. Kata kunci Brantas yang ketemu udah banyak banget. Salah satu yang bisa dilihat itu kalau sekarang musim pandemi ya bisa dilihat itu di YouTube-nya itu Mas Roni nggak salah. Mas Roni penyelam Brantas. Saya melihat itu subscribe iya saya subscribe-nya. Bagus itu. Bisa sambil belajar karena ada banyak temuannya. Dia kalau yang tertarik sih bisa belajar. Ya bisa melihat nanti kalau mau lihat gambarannya seperti apa yang saya dan Vicky bicarakan tentang temuan khususnya ya artefak, kita bisa nyebut artefak di Sungai Brantas itu ya salah satunya itu, dan kebanyakan itu kayak koin, kemudian benda-benda logam, terus parang, segala macam jenis senjata tajam itu ada. Bentuk pokoknya kira-kira parang. Ya bisa dilihat dari itu. Terus apa sih yang menjadi kembali lagi ke transportasi ya? Transportasi sungai sebagai bagian dari kok banyak tempat kumpulnya data arkeologi. Nah itu indikasinya kan berarti dari beberapa penelitian ya yang sudah saya baca dan saya review itu ada indikasi yang paling kuat adalah transportasi sebagai jelas ya berarti ya. Kalau itu Sungai Brantas itu setidaknya kenapa kok bisa banyak sisa materi budaya dari yang lampau. Kok materi budaya botenan pokoknya ini sisa-sisa barang dari yang dulu. Barang itu enggak ujuk-ujuk teko dari penarikan. Orang narik goib enggak, tapi itu memang sisa dari dulu. Kan orang nggak banyak yang slow kayak Mas Roni tadi tiba-tiba nyelam dan sebagainya, kan itu ada harganya kan mulai dari sekarang aja mungkin. Jadi banyak orang slow nyari nyelam kayak gitu. Iya tapi itu kan berarti maksudnya itu indikasi bahwa di Sungai Brantas itu memang digunakan sebagai aktivitas yang cukup apa ya istilahnya, cukup padat lah. Berarti digunakan terus-menerus, makanya bisa banyak barang-barang yang terbuang di sana. Iya, sebagai salah satu buktinya kan saya bisa memberikan gambaran itu analoginya itu kalau dulu transportasi itu yang diandalkan itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang moda transportasi kan macam-macam. Kalau teman-teman mau berpindah dari satu wilayah itu kan bisa naik bis, naik motor, kemudian naik lewat tol, kemudian lewat pesawat dan lain-lain. Kalau dulu kan juga terbatas jalur transportasi darat itu nggak kayak sekarang yang ada jalur aspal, perkerasan aspal dan lain-lain. Dulu kan cuma tanah terus gerobak dan becek kan. Musim hujan berarti langsung udan kan kayak. Rodanya juga bukan roda off-road. Ya orang dikenal bro, numpak buajian.
Ya, jadi transportasi andalannya selain wilayah darat itu, jalur darat itu pakai sungai. Ya. Kayak kalau bisa kita jumpa itu di beberapa lokasi di Indonesia itu masih ada. Seperti di Kalimantan, Sulawesi itu kan banyak sungai-sungai yang besar. Ya karena di sana juga emang Iya memang. daratnya juga susah. Iya seperti itu. Dulu kita juga di Jawa itu sebelum adanya mengenal transportasi darat yang baik itu pakai sungai. Iya. Pada dasarnya semuanya pasti kayak gitulah ya. Nah, tapi bukan berarti berarti ya apakah itu selalu mengindikasikan bahwa Sungai Berantas banyak tinggalan arkeologisnya itu karena memang digunakan sebagai transportasi atau memang di sekitar situ banyak pemukiman aja? Kan bisa aja toh ternyata di sana banyak ya bukan karena dilewatin untuk transportasi, ya memang karena di sana sumber air aja banyak pemukimannya, jadi jadi banyak barang yang terbuang ke situ. Itu satu kaitan, itu satu keterkaitan. Jadi berkaitan. Berkaitan. Jadi gini ya, kalau misalnya satu wilayah seperti saya contohkan tuh daerah misalnya ada berita nih, daerah yang dibangun tol, sekarang jalur provinsi yang dilintasi itu jadi sepi. Nah kan, itu kan ada dua sisi yang sama kan. Jadi antara jalur transportasi, tempat lalu lintasnya manusia dan barang, dengan aktivitas dengan perkembangan pemukiman itu ada hubungannya. Jadi karena rame, jadi ada peluang di situ. Ya logikanya gampang, ada gula ada semut ya tetap butuh tempat transit, ada orang jualan, bisa kayak gitu ya. Contohnya yang basis jadi interpretasi atau dugaan yang paling kuat adanya pemukiman di sekitar Sungai Berantas itu adanya pertama prasasti, jelas ada prasasti, ada beberapa prasasti yang menyebutkan pemukiman. Pertama itu prasasti yang di wilayah, kalau nggak salah di wilayah Blitar, ada prasasti Nyaring berangkat tahun sekitar 1130 Saka atau abad 10 kurang itu 75. Abad piro itu? Oh iya. Pokoknya kuwi lah. Ya abad 10 Masehi. Nah, itu ada prasasti yang menetapkan 11. Iya, 11. 11 Masehi, di sekitar abad 11 Masehi dari Raja Kediri itu menetapkan satu desa itu menjadi sebuah sima. Nah, uniknya Sima apa ini? Sima itu Sima. Oh ya. Kalau Sima itu apa ya? Wilayah Sima ya bebas pajak. Oh ya, berarti ada daerah Sima itu daerah yang dibebaskan pajaknya karena ketentuan tertentu ya. Masalah rajanya ya. Ya, itu anugerah dari raja. Ya, lanjutin. Nah, itu satu wilayah di dekat sungai. Sekarang prosesinya itu masih in situ. Itu di wilayah saya kemarin ke sana tuh dekat sungai. Nggak jauh dari Berantas lah. Nggak ada 1 kiloan. Kalau sekarang nggak ada 1 kiloan lebih dari Sungai Berantas, dan ada beberapa. Bisa jadi lebih dekat. Iya bisa jadi kan perubahan morfologi sungai kan. Ya. Aku ya rapati paham. Dinamis lah pokoknya. Berantas itu dinamis perkembangan morfologi sungainya. Nah, ini ada beberapa bukti di situ, ada situs, ketemu situs. Nah, ini dugaannya itu situs tambangan. Tambangan itu kalau sekarang masih dijumpai di wilayah-wilayah sekitar Berantas itu kayak penyeberangan. Oh iya. Jadi jadi tambangan itu berarti dari sisi sungai, satu sisi sungai ke sisi sungai lainnya. Nyebrangin pakai tambang. Ya pakai perahu sing ditalinin tambang. Iya, ditalinin tambang. Untuk mencegah hanyut ya. Jadi dia cuma penyeberangan pakai perahu itu. Itu masih ada sekarang di Blitar tuh, di Blitar, Tulungagung, Kediri itu masih ada sebagian. Nah, masih bisa dijumpai. Nah, ini ada semacam struktur itu yang profilnya kayak tambangan, bekas tambangan ya. Oh, jadi kayak ada bekas. Ya sekarang lokasinya itu, situsnya itu masih 100 meter dari bibir sungai. Berarti kan dan daerah situ masih ada
masih ada tambangan yang masih berfungsi. Enggak ada, itu kan sekarang jadi waduk. daerah Oh, situ. jadi waduk. Terus ada lagi prasasti Tapan di wilayah Tulungagung. Itu prasastinya itu dekat sungai dan ada juga situs yang sama. Itu deket banget, malahan itu mepet sungai, cuma jaraknya itu 1 meter kok dari bibir sungai atau terendam air lah. Dia terendam air sungai. Nah, sayangnya beberapa tinggalan arkeologi ini atau situs-situs ini banyak yang rusak. Pertama karena ya namanya dekat sungai. atau juga kemarin itu pas skripsi survei di sana itu menemukan itu beberapa hancur karena dirusak, ada yang dikena proyek pelebaran sungai dan lain-lain. Ya di situ saya merasa sedih ya. Tambang pasir bareng berarti. Ya, nah dan ada beberapa temuan indikasi pemukiman yang paling kuat adalah adanya sumur yang di sepanjang aliran Sungai Berantas ada beberapa. Ada di wilayah Tulungagung yang paling banyak itu di Aryo Jeding dan Pulau Tondo. Nah, ini beberapa sudah rusak dan di Tapan ini juga ada sumur. Am. Sebelum bicara lebih jauh soal itu, aku tertarik sama tambangan tadi. Jadi aku tertarik, penasaran aja sama tambangan tadi. Jadi kan ini pada masa itu Sungai Berantas kan jadi alur utama ya untuk distribusi apapun lah, karena aksesnya mudah.